Sungai sepanjang itu tidak ada ikan satupun. Jentik-jentik atau sampah bekas manusia pun itu juga tidak ada. Kondisi saat itu kami rasakan semakin lapar. Akhirnya kita semua terduduk, kita berdoa sama-sama. Saya berpikir kita sudah gak bisa apa-apa lagi dan sama sekali gak bisa kemana-mana. Dan ini adalah hal yang cukup mengerikan. Betul-betul tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada pohon atau buah-buahan yang bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Malam Mencekam sekalian. Berjumpa lagi dengan saya di sini bersama tim Malam Mencekam yang akan terus mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat sahabat Malam Mencekam semua yang sudah menekan tombol subscribe dan mendukung channel ini, juga yang sudah mengklik video ini untuk menonton ya. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, barangkali sobat Malam Mencekam sekalian juga memiliki cerita atau pengalaman pribadi. Silahkan sahabat MM sekalian untuk mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Ya, siapa tahu nanti sobat Malam Mencekam sekalian yang kita akan undang ke studio untuk menjadi narasumber. Di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirimkan oleh narasumber melalui email kami. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan saksikan dan kita akan simak di kisah selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Cahyo. Saya akan berbagi cerita pengalaman pribadi. Cerita ini saat saya berdinas atau menjalani pendidikan pelatihan di salah satu provinsi di wilayah Indonesia. Tapi maaf, untuk tempat kejadian serta nama-nama yang terlibat itu harus kami samarkan dengan alasan tertentu. Berikut ini saya akan cerita kejadian saat saya berdinas dulu, di mana saat itu saya berdinas di daerah Maluku. Dalam penugasan saya ini ada satu latihan yang namanya latihan ekspedisi atau penjelajahan yang selalu diadakan. Namun latihan ini sekarang sudah tidak ada lagi semenjak kejadian yang akan saya ceritakan ini. Ini sebenarnya bukan penugasan sih, tapi ini cuma seperti latihan kegiatan yang setiap tahun itu diadakan oleh instansi kami. Pada saat latihan seperti itu, biasanya dibagi dalam beberapa regu, dan tiap regu itu jumlahnya ada 8 orang. Sedangkan waktu latihan tersebut itu berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Nah, pelaksanaan pelatihan ekspedisi yang saya jalani ini itu kalau nggak salah diadakan di akhir tahun 2015. Sedangkan lokasinya itu sendiri mengambil tempat di daerah hutan yang namanya hutan Ambon. Sobat Malam Mencekam sekalian, pada hari pertama kita masuk hutan tersebut, semua regu mulai dipencar. Dan regu pertama sudah masuk ke kawasan tersebut. Pada saat masuk, regu kami tidak permisi terlebih dahulu karena kami pikir ini kan hanya latihan biasa saja dan saya nggak terlalu memikirkan adat setempat lah. Saat itu kita main masuk saja. Beberapa orang dari kami sedikit arogan dan takabur karena mungkin rata-rata mereka masih pada muda-muda. Jadi sedikit lebih terkesan kami menganggap sepele hal adat istiadat setempat. Selang beberapa kilometer berjalan atau kira-kira setengah hari, kami bertemu dengan seorang nenek yang sedang jalan di hutan. Ya, kalau di Maluku sana sih kita sering menyapa kalau seorang nenek itu dengan sebutan oma. Namun sepertinya
Oma tersebut tidak mendengar pertanyaan kami. Terus saja berjalan seolah-olah memang tidak mendengar apa yang kami tanyakan. Dan dia saat itu terlihat sedang membawa kayu untuk dibawa ke rumahnya mungkin. Nah, Sobat MM sekalian, karena pada saat itu GPS kami semua sedang bermasalah, akhirnya kita putuskan untuk mengikuti kemana arah Oma itu berjalan. Dan saat itu didorong dengan rasa lapar, yang tadinya tujuan kita sih sebenarnya mau cari-cari makanan, mau minta makan ke si Oma. Siapa tahu Oma punya persediaan makanan. Namun keanehan terjadi dan hal yang mengagetkan, secara tiba-tiba Oma itu masuk ke dalam dinding tebing kapur yang tidak ada pintunya. Dia masuk dan tiba-tiba hilang begitu saja. Kami pun semua heran dan terdiam. Tidak semua sih yang melihat kejadian tersebut. Cuma 1-2 orang saja yang melihat. Dan yang lainnya dalam satu grup itu sepertinya tidak melihat sama sekali. Hanya Andra dan Imron saja yang melihat kejadian tadi. Cukup lama kami tertegun dan berpikir tentang kejadian apa yang baru saja kami lihat. Namun akhirnya kami putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan, sementara kejadian nenek itu kami lupakan dan tidak kami pikirkan lagi. Tidak berapa lama dari situ, kita pun memutuskan untuk beristirahat dulu karena rasa lelah yang kami rasakan. Beberapa orang dari kita terlihat ada yang merokok dan beberapa orang lagi ada yang menyantap makanan perbekalan yang kami bawa. Makanan yang kami bawa itu bukan makanan berat sih. Kalau di sini istilahnya itu adalah kita makan sagu lempeng. Lalu kami bagi-bagi sagu lempeng itu tadi. Ya seadanya lah kita makan. Setelah selesai istirahat, makan dan merokok, terlihat beberapa orang berkemas dan juga membuang puntung rokok ke semak-semak begitu saja. Lalu kami pun terus melanjutkan perjalanan lagi. Kami terus berjalan membelah rumput ilalang yang sangat tinggi. Semua beriringan dengan tertib dalam satu baris. Namun tidak berapa lama langkah kami tiba-tiba terhenti. Kami pun saling berpandangan satu sama lain dengan rasa ingin tahu. Ternyata kita baru sadar kalau kita sudah tersesat. Kondisinya saat itu sudah mau maghrib. Ternyata kita balik lagi ke tempat tadi. Tempat di mana kami buang puntung rokok itu tadi. Dan kami lihat kondisi rokok yang tadi itu masih menyala. Padahal durasi waktunya itu sudah lumayan lama. Ternyata setelah jauh melangkah, kita masih di situ-situ saja. Atau lebih tepatnya balik lagi ke tempat yang sebelumnya. Berarti kita hanya berputar-putar saja di wilayah tersebut. Aneh banget kan? Akhirnya kita cari jalan lain dan ketemulah sungai. Kita bersyukur alhamdulillah karena sebelumnya kita sudah dibekali dan diberikan pedoman ilmu. Biasanya yang namanya sungai itu pasti mengarahnya ke pemukiman. Kalaupun tidak ke pemukiman, pasti kita akan ketemu dengan laut. Otomatis dong kita akan selamat. So malam cekam sekalian, akhirnya kita susuri sungai tersebut. Sudah terlalu malam kondisinya saat itu memang. Tapi karena perjalanan kami sudah tanggung, kita tetap saja maju ke depan. Pas kita berenang, beberapa kilometer ke depan, sungainya itu sudah mulai terasa agak dalam. Dan di ujung sungai sana, ada jelas terlihat tebing di kanan kirinya. Karena antara sungai yang lurus itu, kanan kirinya itu tebingnya tuh cukup tinggi. Kami berpikir, mau balik ke belakang, sudah tidak mungkin.
Karena kita sama-sama tahu apa yang sudah terjadi di belakang sebelumnya. Mau tidak mau, kita coba terus ke depan saja. Kita percaya yang namanya sungai, kalau enggak ketemu pemukiman, ya pasti kita akan ketemu dengan laut. Kita putuskan untuk masuk dan berenang saja ke sungai. Di situ kita mencoba untuk berenang taktis. Kita masuk lagi karena air yang sudah mulai dalam. Namun, saya berpikir saat itu, kita tidak mungkin berenang terus. Selama perjalanan renang itu, ternyata tebingnya itu enggak ada habis-habisnya. Bahkan tebing tersebut malah terlihat makin tinggi. Keberuntungan masih ada di pihak kami. Di tengah area tebing-tebing itu tadi, saya lihat ada tebing yang memiliki kemiringan yang sangat mungkin kalau kita daki itu pasti bisa. Suasana saat itu di tebing itu kelihatannya senja dan tidak ada kehidupan apapun. Enggak ada angin, enggak ada bebauan, seperti bukan di dunia kita. Aliran sungainya pun itu ganjil. Dan waktu itu kita berenang itu seperti tidak ada beban. Akhirnya kami putuskan untuk mendaki saja. Namun saat kita berusaha untuk mendaki, kami menghadapi kesulitan kembali. Tebing itu masih belum kelihatan ujung tebingnya. Akhirnya malam itu kami sepakat dalam satu regu itu kita ikat satu sama lain. Badan kita ikat semua dan kita tancapkan pasak ke tebing tersebut sekuat mungkin. Selamat malam sekam sekalian, akhirnya satu malam kita bermalam di samping tebing dengan posisi badan terikat ke tebing. Saya berpikir kita sudah gak bisa apa-apa lagi dan sama sekali gak bisa kemana-mana. Dan ini adalah hal yang cukup mengerikan. Betul-betul tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada pohon atau buah-buahan yang bisa kita manfaatkan. Kami lalui malam itu malam yang panjang. Saat itu dengan posisi tidur badan yang terikat dan menempel di dinding tebing. Pagi harinya kita lanjutkan lagi memanjat tebing. Tidak ada kata capek, apalagi harus menyerah. Dan yang anehnya lagi, justru kita sama sekali tidak merasa capek. Akhirnya kita sampai juga di atas tebing dan langsung melanjutkan perjalanan. Saat itu kami bingung berada di mana. Yang kami rasakan sudah bukan seperti di wilayah kita lagi. Kita tidak tahu ada di mana. Namun akhirnya kami terus berjalan melanjutkan perjalanan kami untuk mencari jalan keluar. Di tengah-tengah perjalanan kita habiskan semua amunisi yang ada. Kita sudah nyerah. Yang namanya kalau kita latihan ini itu selalu dibekali amunisi tajam. Gak banyak, itu sekitar 1 magazin penuh saja. Cuma kita sebagai anggota itu pasti punya yang namanya amunisi cadangan. Akhirnya kita habiskan saja. Kita terus kasih tembakan peringatan ke semua arah. Kita cari binatang saja itu tidak ada. Serangga itu juga tidak ada. Seperti bukan di alam kita. Sudah betul-betul gak ada kehidupan sama sekali. Sungai sepanjang itu tidak ada ikan satupun. Jentik-jentik atau sampah bekas manusia pun itu juga tidak ada. Kondisi saat itu kami rasakan semakin lapar. Akhirnya kita semua terduduk, kita berdoa sama-sama. Satu regu masing-masing berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena apapun yang terjadi, pokoknya mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Kita sudah pasrah dengan apa yang sedang kami alami. Betul-betul sudah pasrah. Di saat keputusasaan yang kami rasakan, tiba-tiba salah satu dari kami itu berteriak serta menunjuk ke satu arah. Jelas sekali terlihat dari arah kejauhan ada pohon pisang berjejer.
Teman saya bilang, kalau sudah ada pohon pisang berarti ada pemukiman. Dengan penuh harap, akhirnya kami berjalan ke arah pohon pisang tersebut, dan yang membuat kami tambah bersemangat adalah ketika kami melihat ada anak kecil lewat dekat pohon pisang tadi. Saya sudah agak lega lihat anak kecil itu. Lalu kita kejar anak kecil itu, tapi dia malah lari dengan kencang. Mungkin dia kaget dan takut melihat kami yang tiba-tiba muncul. Dan ternyata dia lari itu ke arah ibunya. Lalu ibunya berteriak ke arah kita, "Om, om, om." Terlihat ibu itu tergopoh-gopoh jalan mendekati kami, dan setelah dekat dengan kami, lalu ibu itu bercerita, "Om, sudah berapa hari di hutan? Dicari sama anggota yang lain di sana," tanya ibu itu sambil menunjuk ke satu tempat. Ternyata teman-teman lain satu rombongan yang di base camp itu sudah mencari kita selama 10 hari lebih. Mencari dan terus mencari keberadaan kita. Padahal kita malam itu rasanya cuma 1 malam saja. Akhirnya ibu dan anak itu membawa kita berjalan ke lokasi di mana ada rombongan anggota kita yang lain. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena kami selamat. Ternyata mereka selama ini menunggu kita di ujung kebun pisang. Terlihat ada beberapa truk dari base camp yang nunggu kita. Habis itu kita ajak ibu sama anak itu tadi, kita antar mereka untuk pulang. Dan dalam perjalanan banyak hal yang kami perbincangkan. Komandan regu kami itu bertanya kepada ibu tadi, "Mohon maaf Bu, sebenarnya yang kita pakai tempat latihan tadi itu di mana ya Bu? Dan itu tempat apa sebenarnya?" Setelah dijelaskan sama ibu tadi, ternyata tempat yang kita pakai latihan tadi itu adalah tempat jatuhnya salah satu pesawat komersil yang saat itu memakan korban sebanyak 70 orang. Semuanya meninggal dunia. Keesokan harinya saat kami habis latihan, kami dipanggil dan dikumpulkan. Lalu komandan kami memberikan pengarahan sekaligus informasi bahwa latihan ekspedisi untuk tahun depan ditiadakan. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari pengalaman yang dialami oleh Pak Cahyo dan teman-temannya? Pak Cahyo waktu itu memasuki sebuah area yang sama sekali belum pernah dimasukin. Di mana kita tahu bahwa yang namanya tempat-tempat asing, bahkan kita nggak kenal sekalipun, itu tetap kita harus waspada. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu menganggap sepele, jangan takabur, jangan sombong. Kita harus kenal dengan adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Dan tentunya jangan lupa untuk terus kita berdoa lah sebelumnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan kekuatan. Diberikan perlindungan dari hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita selama perjalanan kita. Jadi sudah sewajarnya kalau kita selalu menyebut dan mengharapkan bantuan dari Sang Maha Pencipta yang Maha Kuat, Maha Bijaksana. Dan bagi teman-teman juga yang pasti nih memiliki pengalaman pribadi juga yang horor dan mencekam, jangan lupa untuk mengirimkan ceritanya via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu kami akan undang Anda untuk menjadi narasumber di Malam Mencekam. Kita akan undang ke studio atau kami akan bacakan kisah Anda. Tidak ada masalah. Terima kasih buat Pak Cahyo yang sudah mengirimkan cerita ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman. Siapa tahu mereka juga suka dengan cerita-cerita dari channel Malam Mencekam. Jangan lupa juga buat Anda yang suka dengan cerita horor yang bersifat bergambar, Anda silakan untuk kunjungi channel Mengulas Malam. Di situ seru juga. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mohon pamit sampai ketemu di video-video horor dan mencekam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.